Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS, grup Islam Sunnah, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini dibolehkan terutama untuk tujuan memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu, jadi sekali saja, salat di atas mimbar. Jadi Rasulullah naik ke atas mimbar kemudian salat. Wa fi riwayah annahu dzu thalathi darajat, dan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mimbar tersebut memiliki 3 anak tangga. Ini menunjukkan bahwa mimbarnya Rasulullah SAW dahulu memiliki 3 anak tangga. Apakah 3 anak tangga ini sunnah, ataukah Rasulullah SAW atau para sahabatnya membuat tangga tersebut memang karena seperti itulah kebutuhannya waktu itu? Ada yang mengatakan itulah yang disunnahkan dengan 3 anak tangga. Ada yang mengatakan hal tersebut bukan dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kebutuhannya waktu itu memang seperti itu. Namun keluar dari permasalahan ini apabila ada seseorang yang membuat mimbar tujuannya ingin seperti mimbarnya Rasulullah SAW, maka orang yang demikian mendapatkan pahala karena semangatnya meniru yang Rasulullah SAW lakukan, sehingga tidak ada keharusan mimbar harus sama dengan mimbarnya Rasulullah SAW, karena memang keadaan bisa sangat berbeda antara zamannya Nabi Muhammad SAW dengan zaman setelahnya. Apalagi di zaman ini ya, yang kadang-kadang jamaah kaum muslimin jumlahnya sangat besar sekali. Apabila mimbar dibatasi dengan bentuk mimbar di zaman Nabi Muhammad SAW akan sangat memberatkan kaum muslimin. Orang yang di belakang bisa jadi tidak melihat saking banyaknya jamaah, sehingga tidak mengapa misalnya di sebuah masjid mimbarnya ditinggikan agar semua jamaah bisa melihat seorang imam atau seorang khatib ketika sedang berkhutbah. Faqama alaih, maka Rasulullah SAW berdiri di atasnya, di atas mimbar. Fakabbar wa kabbaran nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kemudian beliau bertakbir dan para jamaah di belakangnya mengikuti takbir beliau, dan ketika itu beliau posisinya masih di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku' dan beliau posisinya masih di atas mimbar. Tsumma rafa'a, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari posisi ruku' menjadi i'tidal. Fa nazala al-qahqara hatta sajad. Ketika beliau akan sujud, beliau mundur, ya, mundur, turun dengan keadaan mundur, ya. Asalnya di atas mimbar, sekarang beliau turun karena sujud di atas mimbar tidak bisa. Akhirnya beliau turun, mundur hatta sajad. Akhirnya beliau sujudnya di atas tanah. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau akhirnya sujud di kaki mimbar. Tsumma 'ad, kemudian beliau kembali lagi ke mimbar setelah selesai sujud, ya. Jadi sujud, kemudian duduk, sujud lagi,
kemudian berdiri lagi. Berdiri kemudian naik ke atas mimbar lagi. Di sini ada banyak gerakan ya. Gerakan untuk turun dari mimbar, gerakan untuk naik ke mimbar. Apakah seperti ini tidak membatalkan salat, Ustaz? Kita katakan kalau gerakan tersebut karena suatu hajat, suatu kebutuhan yang mendesak, maka tidak membatalkan salat dan tidak mengganggu salat seseorang karena memang gerakan tersebut untuk kebutuhan yang mendesak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerakan-gerakan ini turun dari mimbar kemudian naik ke mimbar, ini adalah tujuannya untuk mengajari kaum muslimin, memberikan pengajaran kepada umatnya. Maka hal yang seperti ini tidak mempengaruhi salat seseorang. Kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, ya baru ini hendaknya ditinggalkan seperti ini. Kalau memang tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, maka tidak mengapa untuk dilakukan. Jangan sampai ya berkesimpulan bahwa salat di mimbar itu sunnah. Akhirnya setiap salat melakukannya di atas mimbar. Bukan seperti ini cara menyimpulkan hukum dari sebuah dalil. Melihat Rasulullah pernah salat sekali saja, kemudian dia salat seperti itu terus agar dilihat aneh misalnya, cari sensasi. Tidak seperti ini ya. Rasulullah melakukan hal ini karena ingin memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua, ketika posisi dalam keadaan berdiri, beliau naik lagi ke atas mimbar. Fasana'a fiha kama sana'a fir rak'atil ula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua ini melakukan gerakan-gerakan sebagaimana yang beliau lakukan di rakaat pertama. Jadi beliau ruku di atas mimbar, kemudian i'tidal di atas mimbar. Ketika mau sujud, beliau turun lagi dan sujud di kaki mimbar, kemudian duduk sujud. Begitu sampai akhir salat beliau. Hatta faragha min akhir salati, sampai beliau menyelesaikan salatnya. Thumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada para jamaah. Faqal, dan beliau mengatakan, ya ayyuhan nas. Ini yang menunjukkan bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tujuan tertentu, bukan seperti itu seterusnya atau sering beliau lakukan. Tapi ketika itu beliau membutuhkan untuk melakukan salat di atas mimbar. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni sana'tu hadza lita'tammu bi. Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian bermakmum kepadaku, walita'allamu salati, dan agar kalian belajar salat dariku. Inilah tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan hal ini. Sehingga apabila ada seorang guru, seorang ustadz ingin memberikan pengajaran sebagaimana yang Rasulullah inginkan ketika itu, maka boleh bagi dia untuk melakukan hal ini agar murid semakin jelas melihat bagaimana gerakan-gerakan di dalam sholat. Karena makmumnya bisa melihat semuanya. Berbeda kalau antara imam dan makmum sejajar. Yang makmum yang belakang tidak bisa melihat gerakan imam. Berbeda kalau imamnya berada di atas mimbar. Kelihatan ya. Walaupun oleh makmum-makmum yang di shaf kedua dan shaf yang seterusnya. Makanya di dalam awal pembahasan ya, Syekh Albani rahimahullah menjelaskan wa sallallahu alaihi wasallam marratan, ya, pernah sekali waktu beliau salat alal mimbar, di atas mimbar. Ya, jadi ini harus dibatasi dengan sekali waktu ya, sekali-kali melakukan hal tersebut karena kebutuhan yang sama dengan kebutuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.